Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfi Iksan Fauzi dengan NIM 21103011102. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinapse plasticity atau komunikasi antar sinaps. Perlu kita ketahui, struktur utama dari otak terdiri dari yang pertama yaitu otak depan atau frontal, yang kedua otak tengah atau parietal, yang ketiga otak belakang atau occipital. Lalu di sini juga otak merupakan koneksi dari berbagai jenis sel saraf atau neuron, dan itu terjadi dengan sangat cepat yang disebut dengan sinaps. Sinaps juga terdiri dari 3 jalur utama, yaitu sinyal elektrik di otak, yang kedua sinyal atau neurotransmitter, dan yang ketiga gate junction. Lalu neuro dapat berkomunikasi dengan melepaskan bahan kimia yang dikenal sebagai neurotransmitter melalui akson lalu ke dendrit dan lainnya. Kemudian neuron merupakan struktur yang kompleks dalam tubuh manusia yang menghantarkan impuls arus listrik pada tubuh. Lalu kemudian ada bagian-bagian dari neuron dan fungsinya, yaitu yang pertama ada dendrit yang berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel menuju ke akson. Yang kedua ada nukleus yang berfungsi untuk mengatur kegiatan sel saraf. Dan yang ketiga ada neurit atau akson yang berfungsi untuk menjalankan impuls saraf meninggalkan badan sel ke neuron yang lainnya. Dan yang keempat ada selubung mielin yang berfungsi untuk melindungi akson dari kerusakan. Dan yang kelima ada sel Schwann yang berfungsi untuk membantu regenerasi pada neurit atau akson. Dan yang selanjutnya ada nadus Ranvier yang berfungsi untuk mempercepat transmisi sel saraf, yang berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls saraf. Dan selanjutnya ada sinaps yang berfungsi untuk mempertemukan antara ujung neurit yang disebut dengan akson di sel saraf 1 dan ujung dendrit di sel saraf 2. Baik, selanjutnya jenis-jenis memori jangka panjang dalam otak, yaitu yang pertama ingatan implisit, yaitu ingatan di bawah alam sadar atau otomatis, contohnya seperti aktivitas kita sehari-hari. Lalu yang kedua ada ingatan prosedural, yaitu ingatan yang kemunculannya tidak disadari. Kemudian yang ketiga ada ingatan eksilis, yaitu ingatan ini memerlukan usaha lebih untuk mengembalikan ingatan yang berlalu, contohnya seperti mengingat tanggal, hari, seperti itu dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada ingatan semantik, yaitu ingatan yang tidak berhubungan dengan pengalaman pribadi seseorang atau individu, contohnya seperti nama buah, nama negara, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan selanjutnya ada ingatan episodik, yaitu koleksi unik yang ada pada masing-masing individu karena mengalami suatu
kejadian tertentu, contohnya seperti kenangan pertama kali masuk sekolah dan lain sebagainya. Ada juga memori sensori, memori yang mencatat atau menyimpan informasi rangsangan yang diterima dari lingkungan melalui bantuan-bantuan dari panca indera kita seperti penglihatan, pendengaran, dan lain sebagainya. Lalu jenis ingatan jangka pendek, yaitu ingatan yang bisa kita ingat selama 30 detik dan dapat menyimpan informasi sebanyak 7 buah dalam satu memori. Lalu proses terbentuknya ingatan. Ingatan terbentuk sejak kita lahir dan akan terus terbentuk selama kita masih hidup. Kemudian ada hipokampus, yaitu merupakan bagian otak yang terletak pada lobus temporal otak yang berperan untuk mempertahankan ingatan. Lalu menurut peneliti, setiap sel yang digunakan untuk menyimpan ingatan saat ada rangsangan dari lingkungan, maka ingatan akan terbentuk melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap belajar, di mana informasi diterima oleh indera tubuh, dan yang kedua ada tahap retensi, yaitu proses informasi disimpan oleh otak. Yang ketiga ada tahap retrieval, yaitu memanggil kembali ingatan yang telah tersimpan sebelumnya dan membentuk ingatan yang baru. Kemudian selanjutnya ada air mata. Air mata diproduksi oleh kelenjar yang bernama kelenjar lakrimal. Kelenjar ini berada pada kelopak mata bagian atas. Kemudian air mata ini diproduksi dan menyebar di seluruh permukaan mata, terutama penyebaran itu ketika kita berkedip. Lalu kemudian mengalir ke lubang kecil di sudut kelopak mata bagian atas dan bawah. Air mata juga memiliki struktur yang mirip dengan air liur. Tetapi dalam air mata mengandung yang pertama yaitu garam, minyak, lemak, dan lebih dari 1.500 protein yang berbeda. Kemudian menurut AAO, manusia membuat 15 hingga 30 galon air mata setiap tahunnya. Lalu produksi air mata juga dipengaruhi oleh proses penuaan dan kondisi kesehatan tubuh. Kemudian untuk lapisan mata terdiri dari lapisan lendir, yaitu air mata melekat pada mata, kemudian lapisan air adalah lapisan yang paling tebal yang berguna untuk menghidrasi mata. Fungsi dari menghidrasi yaitu menjauhkan dari infeksi bakteri yang paling utama yaitu melindungi bagian kornea mata. Lalu yang terakhir ada lapisan minyak yang berfungsi untuk mencegah lapisan lain menguap dan menjaga permukaan air mata agar permukaan air mata tetap halus. Kemudian air mata terdiri dari tiga lapisan yang berbeda. Kemudian 3 lapisan yang berbeda ini mengandung berbagai macam nutrisi yang nantinya digunakan untuk melindungi dan melumasi permukaan mata. Lalu air mata memiliki beberapa jenis dan fungsinya, yaitu air mata basal yang berfungsi untuk melindungi dari kotoran dan melumasi mata ketika mengalami kelembapan pada mata. Dan yang kedua ada air mata refleks, terbentuk saat mata mendapat rangsangan seperti debu, mengupas bawang, dan lain-lain sebagainya yang dapat memicu iritasi pada mata. Dan yang ketiga ada air mata emosional, yaitu air mata yang dihasilkan
saat sedang sedih, kena marah, emosi, dan lain-lain sebagainya. Air mata ini mengandung hormon stres. Jadi ketika kita lagi kesel atau emosi dan kita nangis, itu rasanya kayak plong. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.